dimulakan dengan berbasmalah, dilanjut doa mau belajar. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iya, alhamdulillah. Apa kabar Faisal? Baik, Bu. Alhamdulillah. Faisal, kamu tahu artinya musyawarah tidak? Enggak. Nggak tahu. Iya. Kalau di sila keberapa sih yang ada kata-kata musyawarah? Berapa ya? Sila keberapa coba? Keempat. Oh iya, coba sebutkan. 4 kemusyawarah. 1 ketuhanan Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 keadilan kemusyawaratan. Wis, Lupa. ayo diingat-ingat. Nggak boleh lupa. Pancasila. 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4 aja. Aja. Kamu coba ini dibikin sebentar ya. Kamu ini pakai handphone apa pakai laptop? Pakai handphone. Handphone. Ini nggak bisa ngerubah di situ ya. Ya. Nah, di sini ada musyawarah itu punya prinsip ya. Tadi disebutkan kan musyawarah itu punya prinsip. Apa tadi? Ada 2 prinsipnya? Apa ya? Memiliki 2 prinsip. Tadi apa coba sebutkan ulang nanti ya kamu tahu deh kata-katanya. 4 keadilan. Keadilan. Ayo. Kemanusiaan yang adil. Nomor 2 itu. Sosial bagi lupa lagi dah, Bu. Iya, kenapa baru sebentar lupa lagi? Nggak tahu nih. Kan tadi udah berdoa. Ya sudah ulang. Ya, boleh ulang. Kemanusiaan yang adil. 4 kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, berarti musyawarah itu memiliki 2 prinsip. Ya. Iya. Yang pertama, kebijaksanaan. Terus yang kedua, keadilan. Apa sih arti kata musyawarah? Musyawarah itu asal kata dari bahasa apa ya kira-kira ya? Bahasa nasional. Syaro. Dari bahasa Arab dia. Dia itu bermakna bersama. Ya, asal katanya itu syaro. Bermusyawarah. Bermusyawarah itu berarti dilakukan oleh berapa orang kira-kira? Seluruh rakyat Indonesia. Caranya gimana kalau seluruh? Keadilan. Susah lah kalau seluruh mah. Ini kita nggak usah bahas itu dulu. Kita bahas tentang musyawarahnya dulu ya. Kalau Faisal mendengar kata musyawarah, dalam benak Faisal yang melakukan itu kira-kira berapa orang?
Dua. Dua doang? Ya. Hah? Kalau 3 boleh disebut musyawarah juga tidak? Oh. Hah? Oh. 3 juga? Kalau 4? Iya. Musyawarah juga? Kalau 10? Enggak. Hah? Enggak. Enggak musyawarah? Apa dong namanya? Enggak tahu. Hah? Kalau 1? Satu apa ya? Hah? Enggak tahu, Bu. Kalau 1 orang musyawarah atau tidak? Hmm. Enggak. Enggak. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Berarti kalau 1 orang disebut musyawarah tidak? Enggak. Enggak. Kalau 10 orang berarti disebut musyawarah atau tidak? Tidak. Hah? 2 Tidak. orang atau lebih itu berarti berapa terakhirnya? Apa ya? Enggak tahu. Kalau 2 orang atau lebih berarti terakhirnya berapa? 3. 4. 3 doang? 4 doang? Iya. Hah? Iya. Tak terhingga. Terus gimana kalau tak terhingga? Berapa sih jumlah rakyat Indonesia? Miliaran. Aduh, banyak Juta. amat. Berapa kira-kira? Enggak tahu. Nah, harus tahu. Kan Faisal kan warga negara Indonesia. Jumlah warga negara Indonesia kurang lebih 250 juta jiwa. Bisa Ya. lagi? Hah? Bisa kan nambah, Bu? Iya, kan Ibu bilang kurang lebih. Nanti kita akan belajar tentang penambahan dan pengurangan. Nanti di materi berikutnya ya. Ya. Nah, sekarang dari 250 juta jiwa bagaimana caranya biar bisa dilakukan musyawarah? Keadilan. Waduh, iya caranya. Itu kan prinsipnya tuh. Caranya bagaimana kira-kira? Hah? Menghormati. Kan itu tadi kan dibaca perwakilan, ya, permusyawaratan, Hilan. berarti harus ada wakilnya. Iya. Wakil itu apa sih? Wakil apa Wakil. wakil? Wakil apa? Nggak tahu. Misalnya nih, ada undangan buat mama. Harus datang, mama harus datang ke sekolah. Pada hari itu mama tidak bisa datang. Mama mewakilkan kepada papa buat datang. Berarti wakil artinya menggantikan. ya, menggantikan. Berarti ada yang mewakili ya. Atau ada yang menggantikannya. Kalau 250 juta jiwa, padahal di situ ada anak kecil, ada orang yang sudah tua. Terus wilayah Indonesia tersebar dari Merauke hingga ke Sabang. Ya, Merauke ada di pojoknya Pulau Papua. Sabang ada di pucuknya Sumatera atau di Aceh. Jauh nggak bentangannya? Ya kan? Luas kan bentangannya? Kalau nggak pakai wakil, bisa dilakukan. Bisa nggak kira-kira? Agak. Nggak bisa, maka butuh wakil. Maka ada namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Atau apa singkatannya? Apa singkatannya? MR. MPR. Itu nanti disebut sebagai lembaga-lembaga tinggi negara ya.
Nah, nanti berarti besok kita sudah mulai masuk ke materi lembaga tinggi negara. Kita sudah mulai masuk apa tadi kita mau materi yang sebelumnya? Ya, Hmm. gitu. Jadi nyambung terus. Nah, hari ini kita fokus tentang musyawarah yang eh, di kehidupan sehari-hari. Jadi kan syaratnya dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ya, terus ada hal atau permasalahan yang dimusyawarahkan. Nah, sampai di sini, Faisal pernah ketemu nggak ada majelis musyawarah yang terjadi di sekitar Faisal? Mungkin di rumah, mungkin pernah lihat tidak? Nggak pernah. Nggak pernah lihat? Hmm. Ada misalnya di rumah, eh, manggilnya siapa? Nah, manggil Manggil orang tua apa? Abi, mama, mama, mama sama bapak. bapak. Pernah nggak mama sama bapak ngajak berdiskusi Faisal? Misalnya, Faisal punya kakak kan? Hmm. Punya ya? Iya. Punya. Berdiskusi apa aja. Misalnya, wah ini ada kebutuhan rumah, harus melakukan ini. Kemudian berkumpul bersama, membahas untuk bagi tugas atau untuk menyelesaikannya. Nah, pernah nggak ngalami seperti itu di rumah? Enggak. Pernah. Pernah. Waktu itu membahas apa? Boleh Faisal cerita sedikit? Hmm. Membahas apa ya? Mm-mm. Lupa. Pernah. Waktu itu apa? Yang dibahas apa waktu itu? Hmm. Apa ya? Hmm? Hmm. Hmm. Apa Hmm. kira-kira? Mau pergi kan? Mau Beli berlibur? makanan. Hah? Beli makanan. Oh, mau beli makanan. Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Berarti kalau beli makanan kan sering ya? Iya. Sering. Terus kira-kira apa situasinya saat itu? Coba Faisal bisa cerita. Nanti kita akan mengenal lebih jauh tentang musyawarah itu sendiri. Coba. Kan. Mm-mm. Hmm. Bapak kan ngasih duit ke mama. Ya. Mama nyuruh aku beli makanan. Terus Mm-mm. aku bilang abang anterin aku. Mm-mm. Nah, udah itu aja sih, Bu. Nah, terus dibahas nggak mau yang dibeli apa, perginya kemana, gitu-gitu dibahas nggak? Heeh. Iya. Nah, itu namanya praktek musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi itu berarti tujuannya untuk bagi tugas ya. Nah, kan Iya. berarti ada hal atau permasalahan, ada halnya adalah mau membeli makanan. Ternyata hal seperti itu sering terjadi tidak, Faisal? Hmm, sering. Sering. Untuk mencapai tujuan, berarti tercapai mufakat. Tercapai kemufakatan. Berarti akhirnya tercapai mufakatnya apa? Keputusannya Faisal yang pergi diantar sama abang. Menunya tertentu yang sudah ditentukan dalam keluarga. Ya, itu namanya mufakat atau tujuan. Oke? Nah, Oke. sekarang karena di situ ada prinsipnya adalah kebijaksanaan dan keadilan, berarti boleh nggak misalnya selera mama berbeda banget dengan selera Faisal. Terus masing-masing kekeh sama seleranya masing-masing. Kira-kira bisa tercapai mufakat nggak kalau seperti itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus saling ngalah atau ada kebijaksanaan di sana. Makanya prinsipnya harus dengan kebijaksanaan dan keadilan. Dengan adanya kebijaksanaan dan keadilan berarti akan tercapai kemufakatan. Kalau misalnya tidak menggunakan kebijaksanaan, bukannya tercapai kemufakatan, justru terjadi gontok-gontokan atau perang. Kan seperti itu, ya. Nah, disitulah butuh keluasan hati.
dibutuhkan kesabaran, tidak boleh emosi. Ya kalau cuman makanan, nggak sampai bikin ribut. Tapi kalau ada hal lain yang mungkin lebih berat lagi, yang akhirnya menjadi ribut, berarti disinilah diperlukan kebijaksanaan. Oke, Faisal, sampai di sini Faisal memahami? Memahami. Oke ya. Oke, tadi cerita tentang makanan, hal kecil. Atau ada hal lain lagi yang Faisal pernah lihat atau pernah tahu? Mungkin di RT, di sekitar rumah, atau di keluarga yang lebih besar. Apa kira-kira? Misalnya kalau di RT, misalnya pas mau gotong royong, atau Iya. mau ada lomba-lomba, atau mau ada 17-an, ya perayaan kemerdekaan. Atau kalau dalam keluarga mungkin mau ada acara perhelatan. Banyak sekali. Nah, sekarang tolong ceritakan kembali satu hal lagi yang Faisal pernah ikuti, musyawarah yang pernah Faisal ikuti di lingkup yang lebih luas. Kalau tadi kan di dalam rumah, ya. Sederhana, sehari-hari Faisal sering mengalami. Nah, kalau yang lebih luas lagi, coba Faisal yang pernah lihat di mana? Bantuin saudara Oh ya, saudara lagi apa? lagi pengen kondak ini ngawinin. Oh, lagi mau ngawinin. Oke, bagus, menarik. Terus apa yang Faisal tangkap? Yang Hmm, Faisal lihat apa? bantu cuci piring sama ngangkutin piring. Oh, itu hasilnya berarti mufakatnya begitu. Waktu sebelumnya, waktu musyawarahnya seperti apa prosesnya? Pertama-tama aku disuruh Oh, terus aku nyuruh teman aku bantuin aku gitu. oh, berarti bukan waktu pas musyawarahnya. Waktu musyawarahnya Faisal ikut nggak? Enggak. Oh, nggak ikut. Yang ikut musyawarah siapa? Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Cuman Faisal disuruh aja. Mm-mm. Oh, berarti itu Faisal tidak melihat praktek musyawarahnya. Sekarang yang Ibu tanyakan, yang Faisal lihat praktek musyawarah yang memang Faisal pernah ikuti atau Faisal pernah lihat. Mungkin sama teman-teman. Enggak. Misalnya Faisal punya kesepakatan mau renang bareng atau memancing bareng. Hmm, Hmm? Kalau mancing emang iya, Bu. Iya. Terus apa yang waktu itu dimusyawarahkan? Coba ceritakan. Aku nyuruh teman aku cari cacing. Oh, musyawarahnya gimana waktu proses musyawarahnya? Kamu Hmm, berberapa waktu itu berberapa orang? 2 orang. Oh, 2 orang aja. Terus, Aku nyuruh dia ngambil cacing. terus Terus dia habis jawab apa? oke. Oh gitu. Berarti tidak terjadi musyawarah. Itu kamu namanya kepemimpinannya aja. Udah. Iya. Baterai tinggal dikit lagi. Hah? Baterai aku tinggal 3%, 2%. Oh, ya sudah. Jadi, eh, tolong semua soalnya yang kemarin-kemarin dikerjakan ya Faisal ya. Ya, Ya. Yang hari ini PR-nya nanti dikirim ke grup aja, Bu. boleh. Baterai aku tinggal 1%. 1%. Ya, ya, ya. Ini ibu kasih tahu yang sekarang nih ya, PR-nya yang sekarang nih ya. Ceritakan praktek musyawarah yang pernah kamu eh, alami. Tapi kalau yang tadi bukan masuk musyawarah ya, yang kamu mau mancing tadi karena kamu hanya nyuruh teman. Kalau musyawarah itu berarti ada proses diskusi, ada proses bermusyawarah. Ya, Putih. Ini harus disebutkan. Disebutkan peserta musyawarah.
Nah, terus sebutkan hal atau permasalahan yang dimusyawarahkan. Permasalahan yang dimusyawarahkan. Kemudian yang ketiga, apa kesepakatan atau mufakat yang diambil sebagai hasil musyawarah. Ini ya. Ya. Jadi ceritakannya ini harus mengisi komponen 3 komponen ini paling enggak. Mengisi ini ya berarti belum disebut ceritanya belum lengkap atau belum komplit. Oke ya Faisal. Alhamdulillah pembelajaran hari ini Faisal sudah mulai belajar mengenal tentang praktik musyawarah karena musyawarah ini sangat penting untuk kebijaksanaan diri kita ya biar Faisal tidak mudah tersulut emosi. Jadi ini musyawarah yang sudah Faisal lakukan sejak dini, sejak usia kecil, dan itu dilakukan terus-menerus untuk menghadapi permasalahan apapun, insya Allah itu baik untuk kecerdasan emosional Faisal. Oke, Faisal? Bisa dipahami hal ini? Ya. Nah, Alhamdulillah, karena pembelajaran untuk fase B dan C telah usai, maka kita sempurnakan dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.